Baik, di sini saya akan mempresentasikan cara mengolah data panel menggunakan dummy data di FV10. Data yang digunakan yaitu data tahunan dari tahun 2008 sampai 2018 dari tiap negara, yaitu ada Indonesia, Malaysia, Vietnam, Singapura, Thailand, Filipina, Laos, Brunei Darussalam, Kamboja, dan Myanmar. Untuk variabel dependennya yaitu pendapatan total negara. Untuk variabel independen, X1-nya pendapatan pariwisata, X2-nya ekspor barang dan jasa. Kita lanjut ke tahap pengolahan data panel. Yang pertama, penentuan model estimasi. Yang kedua, pemilihan model estimasi terbaik. Yang ketiga, uji asumsi klasik. Kita lanjut ke input data dan pemilihan model terbaik. Pertama, kita input data keyviews terlebih dahulu. Caranya, klik File, lalu pilih Open, lalu klik Foreign Data as Raw File, pilih demi data yang tadi, lalu klik Open. Nah, di sini kita next saja karena sudah terisi otomatis oleh views. Lalu klik Finish. Ini pilih No saja karena tidak ada perbedaannya. Lalu ke tahap kedua yaitu estimasi model, CEM, FEM, dan REM. Pertama kita mencari Common Effect Model. Caranya, klik Quick di atas ini, lalu pilih Estimate Equation, lalu ketik rumus Y konstanta X1, X2. Nah, ini merupakan rumus yang tidak bisa diganti ya teman. Ini merupakan rumus paten. Lalu kita klik OK saja. Nah, ini merupakan model Common Effect. Kita simpan dengan cara klik Name, beri nama model CEM. Kita minimize. Lanjut ke mencari Fix Effect Model. Caranya, lakukan langkah yang sama yaitu klik Quick, Estimate Equation, ketik rumus yang sama, Y konstanta X1, X2. Nah, di panel optionnya kita ganti cross sectionnya menjadi fix karena mencari fix effect model. Lalu klik OK, simpan lagi dengan cara klik Name, beri nama lagi model FEM. Kita lanjut mencari random effect model. Caranya, lakukan langkah yang sama, klik Quick, lalu Estimate Equation lagi, ketik rumus yang sama, Y konstanta X1, X2. Nah, di panel optionnya kita ganti menjadi random. Klik OK. Nah, setelah sudah ada ketiga model estimasi tersebut, kita lanjut ke tahap ketiga yaitu memilih model terbaik antara CEM, FEM, atau REM. Pertama, kita lakukan uji cow antara CEM vs REM. Caranya, buka model FEM, lalu klik View, pilih Fix Random Effect Testing, lalu pilih Redundant Fix Effect atau Likelihood Ratio. Nah, ini merupakan uji cow. Kita lihat keputusannya terlebih dahulu. FEM terpilih jika nilai cross section chi-square-nya kurang dari 0,05 dan lanjut uji Hausman. Jika CEM terpilih jika nilai cross section chi-square-nya lebih dari 0,05 dan lanjut uji Lagrange multiplier. Di sini kita bisa lihat cross section chi-square-nya 0,0, maka FEM lah yang menang di sini. Lalu kita simpan hasil uji cow dengan cara klik Freeze, klik Name, lalu beri nama uji cow FEM karena FEM yang menang. Kita beri tanda saja. Minimize. Kita lanjut ke uji Hausman test untuk menguji FEM vs REM karena FEM yang menang yang tadi ya. Kita lanjut ke uji Hausman. Caranya, buka model REM, klik View, pilih Fix Random Effect Testing, lalu pilih Correlate Random Effect Hausman Test. Klik. Nah, ini merupakan hasil uji Hausman. Kita lihat keputusannya, FEM terpilih jika nilai cross section-nya kurang dari 0,05, maka selesai, tidak ada uji lagi. Jika REM terpilih jika nilai cross section chi-square-nya lebih dari 0,05 dan lanjut uji Lagrange multiplier. Kita lihat di sini nilai cross section-nya yaitu 0,0, maka FEM lah yang terpilih, maka selesai, tidak ada uji lagi. Kita simpan saja dengan cara klik Freeze, Name, lalu beri nama uji Hausman test FEM karena FEM lagi yang menang. Kita minimize. Nah, berarti kita sudah mendapatkan model terbaik yaitu model FEM. Kita langsung simpan saja ke dalam folder dengan cara klik kanan, Save Table to Disk, lalu file tipenya kita ganti menjadi RTF,
browse. Nah, ini kita cari folder yang akan kita tuju, yaitu latihan data panel, hasil latihan data, model FEM. Lalu klik save, lalu oke, yes. Nah, kita interpretasi dulu model terpilih. Nah, ini merupakan hasil model terbaik, yaitu model FEM. Di satu tabel model FEM ini kita sudah ada uji F, uji koefisien determinasi, dan uji T. Untuk melihat uji F, kita bisa lihat di sini probe F statistiknya udah saya merahkan, yaitu sebesar 0,0 atau kurang dari 0,05, sehingga variabel X1 dan X2 secara simultan berpengaruh terhadap Y. Untuk koefisien determinasi atau nilai R² sebesar 0,97 sudah saya birukan, atau 97% mengandung arti bahwa variasi Y dapat dijelaskan oleh X1 dan X2 sebesar 97%, sedangkan sisanya 3% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Lanjut ke uji T, kita bisa lihat di sini yang saya sudah ungukan. Kita ungukan lagi ya. Kita lihat di bagian probabilitasnya, nilai probe X1 yaitu 0,0 atau kurang dari 0,5, sehingga X1 berpengaruh terhadap Y. Kita lihat juga X2 nya nilainya sebesar 0,0 atau kurang dari 0,5, sehingga X2 berpengaruh terhadap Y. Kita lanjut ke uji asumsi klasik normalitas dan multikolonialitas. Sebelum lanjut ke pengolahan, kita belajar dulu tentang pengujian asumsi klasik regresi data panel. Regresi data panel memberikan alternatif model, common effect, fixed effect, dan random effect. Model common effect dan fixed effect menggunakan pendekatan OLS atau ordinary least square dalam teknik estimasinya. Sedangkan random effect menggunakan GLS atau generalized least square sebagai teknik estimasinya. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam regresi linear dengan pendekatan ordinary least square atau OLS meliputi uji linearitas, autokorelasi, heteroskedastisitas, multikolonialitas, dan normalitas. Walaupun demikian, tidak semua uji asumsi klasik harus dilakukan pada setiap model regresi linear dengan pendekatan LS. Karena kita model terpilihnya itu FEM, maka untuk uji normalitas itu tidak, untuk uji heteroskedastisitas itu iya, untuk uji multikolonialitas itu iya jika variabel bebasnya lebih dari satu, kita iya. Untuk uji autokorelasi itu tidak. Kita lanjut ke pengolahan data. Pertama, kita lakukan uji normalitas. Caranya, buka hasil model terpilih, yaitu model FEM, lalu klik View, pilih Residual Diagnostic, lalu klik Histogram Normality Test. Nah, ini merupakan hasil uji normalitas. Kita langsung saja simpan hasilnya ke dalam folder dengan cara klik kanan, Save Grab to Disk, lalu file tipenya kita ganti menjadi PNG karena bentuknya gambar, lalu browse ke folder yang sama, yaitu latihan data panel, hasil demi data uji normalitas, lalu klik Save. Oke, yes. Kita minimize. Kita lanjut ke uji multikolonialitas. Caranya klik quick, pilih grup statistik, lalu klik correlation, lalu masukkan variabel independen yaitu X1 dan X2. Klik OK. Nah, ini merupakan uji multikolonialitas. Kita langsung saja simpan hasil ke dalam folder dengan cara klik kanan, Save Table to Disk, file tipenya kita ganti menjadi RTF karena bentuknya tabel. Browse, download, latihan data panel, hasil latihan demi data, lalu di sini uji multikolonialitas, kita klik save. Oke, yes. Kita lanjut interpretasi uji normalitas dan uji multikolonialitas. Pertama, kita interpretasikan dulu uji normalitas. Kita baca dulu ketentuannya. Jika nilai probabilitasnya lebih dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Dilihat dari gambar ini, hasilnya tidak berdistribusi normal karena probabilitasnya 0,0 atau kurang dari 0,05. Kita bisa lihat di sini nih, probability. Namun tidak masalah karena tidak jadi syarat penentu, sehingga dapat dilanjut ke step berikutnya. Kita lanjut ke uji multikolonialitas. Kita baca dulu ketentuannya. Jika nilai korelasinya kurang dari 0,90, maka tidak terjadi masalah multikolonialitas. Berdasarkan tabel di atas, nilai korelasi X1 dan X2 sebesar 0,69 atau kurang dari 0,90, maka tidak terjadi masalah multikolonialitas. Kita lanjut ke uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas. Untuk uji autokorelasi dan heteroskedastisitas, kita harus membuat data baru. Namun, sebelumnya kita harus menyimpan hasil pengolahan data terlebih dahulu ke dalam
file. Caranya klik file, save as, lalu pilih folder yang akan dituju, langsung klik save, yes. Nah di sini kita biarkan saja langsung oke. Nah langsung kita close saja semuanya, close. Nah langsung kita membuat data baru, klik file, open, foreign data export file, pilih demi data yang awal, lalu klik open. Nah kita di sini next saja. Nah baru di basic structure-nya kita ganti menjadi unstructured atau undead, lalu klik finish. Ini klik no saja. Sudah terinput, langsung kita membuat estimasi. Caranya klik quick, estimate equation, ketik rumus yang sama, lalu klik OK, simpan hasilnya dengan cara klik name. Nah biarkan saja namanya EQ01, lalu klik OK. Kita lanjut ke uji autokorelasi. Buka hasil file EQ01 yang ini, klik view, pilih residual diagnostic, lalu pilih serial korelasi LM test, lalu klik OK saja. Nah ini merupakan hasil uji autokorelasi. Kita langsung simpan saja ke dalam folder hasilnya dengan cara klik kanan, set table to disk. File tipenya kita ganti menjadi RTF karena tabel juga. Langsung klik browse, simpan data ke dalam folder yang sudah ada. Uji autokorelasi, save, oke, yes. Nah kita lanjut ke uji heteroskedastisitas. Kita bisa lanjut langsung dengan cara klik view, residual diagnostic, lalu pilih heteroskedasticity test yang ini, lalu kita pilih tes tipenya yang itu ya white, klik OK. Nah ini merupakan hasil uji heteroskedastisitas. Lalu kita langsung saja simpan filenya ke dalam folder dengan cara klik kanan, save table to disk. File tipenya kita jangan lupa ganti menjadi RTF karena tabel juga. Browse, simpan data ke folder yang sama. Oke ya, yes. Nah dilanjut ke interpretasi uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas. Ini merupakan hasil uji autokorelasi. Kita langsung interpretasikan. Kita baca dulu ketentuannya di sini. Jika nilai probabilitas chi-square-nya lebih dari 0,05, maka tidak terjadi masalah autokorelasi. Berdasarkan tabel di atas, tidak terjadi autokorelasi karena probabilitasnya kurang dari 0,05, yaitu 0,0. Namun tidak masalah karena tidak jadi syarat menentu sehingga dapat dilanjut ke step berikutnya. Kita lanjut interpretasi uji heteroskedastisitas. Baca dulu ketentuannya. Jika nilai probabilitas chi-square-nya lebih dari 0,05, maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Berdasarkan tabel di atas, nilai probabilitas chi-square-nya kurang dari 0,05, yaitu 0,0, maka terjadi masalah heteroskedastisitas. Nah, di sini tuh ada caranya untuk membenarkan uji heteroskedastisitas dengan cara outlier. Namun, saya belum bisa memperlihatkan kepada teman-teman. Mohon maaf juga kepada Bu Caria, saya belum bisa. Mungkin di lain waktu saya sudah mempelajari cara outlier. Kita lanjut ke kesimpulan. Jadi kesimpulannya, terdapat pengaruh yang signifikan antara pendapatan pariwisata atau X1 dan ekspor barang dan jasa atau X2 terhadap pendapatan negara atau ya secara simultan maupun parsial. Mungkin segitu saja presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.